Kali ini kita berjumpa lagi di seri yang berikutnya. Kita akan membahas tentang manufaktur di industri tinta percetakan. Jadi kali ini saya akan membahas dua terminologi yang sering dipakai, tapi seringkali kita kurang mengetahui dasar dari pemakaian istilah itu. Yang pertama adalah konvensional, yang berikutnya adalah UV. Tapi kali ini saya akan memberikan terminologi yang lain, yaitu antara konvensional melawan new fashion. Kenapa saya memakai dua istilah ini yang tentu tidak populer di kalangan operator percetakan? Tulisan ini diawali oleh latar belakang, yaitu tentang bagaimana kita memilih tinta percetakan. Tentu saja itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah, karena itu akan melibatkan pengetahuan ya tentang bagaimana cara memilih fungsi dari tinta cetak yang akan kita pakai di proyek-proyek kita. Tentu perbedaan metodologi dari printing ink itu sendiri juga akan memberikan perbedaan dalam bagaimana diaplikasikannya di mesin cetak. Beberapa hal yang harus diperhatikan yang sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman di industri percetakan atau industri grafik supplier, bahwa tinta itu tidak sama antara satu jenis tinta yang berbeda di mesin cetak dengan tinta cetak yang dipakai di mesin cetak yang lain. Jadi ada perbedaan. Ya, tinta yang liquid tentu berbeda dengan tinta yang berbentuk pasta. Di bawah ini saya jelaskan beberapa info yang sebaiknya diperhatikan, yaitu masalah bahan-bahan kimia yang kompatibel, ya, mulai dari binder, reducer, ya, zat pewarna dan aditif. Kemudian apa hasil dari akhir produk itu sendiri? Akan dipakai apa? Ya? Apakah itu tinta untuk packaging makanan, kosmetik, dan atau packaging yang umum. Kemudian jenis mesin cetak. Seberapa cepat, apa metodologinya, apakah itu offset, gravure, lexography, atau screen. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang seringkali kita lupa adalah peraturan ya dari produk-produk itu sendiri. Ya. Apakah produk itu juga sesuai dengan produk regulasi keamanan, ya, asosiasi, ya, dan sebagainya. Pemerintah juga, ya, juga harus diperhatikan. Dan ada hal lain yang sekarang ini mungkin baru saja dikenal, itu halal ya, di perusahaan atau di produk-produk pabrik tinta cetak. Bahan kertas juga perlu diperhatikan. Ya, kertas apa akan dipakai? Apakah itu corrugated board, art paper, atau paper yang unabsorbed, plastik, film, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah istilah yang memang tidak umum, tapi saya perlu menyampaikan bahwa beberapa kasus kita tidak konsisten dalam pemakaian istilah. Di presentasi ini, saya mencoba menawarkan konsistensi dalam memakai istilah itu. Jadi, kalau kita pakai konvensional, berarti ada yang tidak konvensional, atau berarti yang terbaru atau new fashion. Ya. Jadi, kenapa saya sebut new fashion versus konvensional? Apa itu tinta konvensional? Seringkali teman-teman di pabrik tinta hanya terpaku pada tinta cetak offset. Padahal konvensional itu juga melingkupi teknik cetak yang lain, baik itu flexo atau gravure. Jadi, konvensional ink dalam hal ini adalah berurusan dengan bagaimana cara tinta itu mengering. Ya. Konvensional lebih banyak atau lebih dipakai adalah pemanasan,
penguapan ya dengan memakai infrared ya. Jadi ini kenapa bedanya. Sedangkan yang UV atau sering kali dibilang UV ink, padahal itu istilah itu mungkin menurut saya tidak cocok. Yang cocok adalah bahwa itu yang new fashion ya. Apa itu new fashion? Yaitu tinta cetak UV cure atau pengeringan dengan lampu UV dan electron beam atau pengeringan dengan elektron beam itu. Nah, jadi bisa diperhatikan bagaimana kita seringkali tidak konsisten dalam pemakaian istilah. Kemudian, istilah UV Cure Ink ini lebih cocok dipakai karena bahwa tinta yang kita pakai itu mengering dengan lampu UV yang tentu saja mengekspos ya gelombang-gelombang UV yang kita lihat di sini ada UVC, UVB dan UVA. Ya. Apa itu lampu UV? Bahwa lampu UV itu adalah lampu yang mengeluarkan gelombang ultraviolet atau disebut invisible light. Kenapa kita berbicara tentang lampu UV? Tentu saja ada maksudnya bahwa pemakaian teknologi UV itu juga sangat membantu dalam masalah produktivitas. Juga produk-produk yang memakai pengeringan UV itu lebih baik. Mulai dari chemical resistance-nya, gloss-nya, dan aplikasinya. Ya. Jadi itu salah satu hal. Ya. Tentu Bapak Ibu bisa melanjutkan membaca literasi atau buku-buku artikel yang mengenai produk-produk UV curing ini. Apa keuntungannya? Yaitu dengan memakai lampu UV dibanding dengan panas ya, bahwa proses itu berlangsung dengan cepat ya, sehingga tinta itu bisa langsung maksud saya paper yang sudah dicetak itu bisa langsung ditumpuk dengan baik, bisa diproses untuk folding ya, cutting dan selanjutnya. Jadi sedangkan bila kita pakai tinta yang konvensional, yaitu memakai heat cure, ya tentu kita menunggu aging, ya bisa jadi 8-12 jam. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bahan-bahan cetak yang sudah cetak itu masih menunggu, ya untuk di aging atau ditunggu sampai mengering dengan baik. Ya tentu saja Bapak Ibu bisa baca apa keuntungannya dari screen ini, ya. Harga, nah tentu saja kalau harga memang teknologi UV Cure Ink di Indonesia memang masih terbilang baru ya. Tapi di negara-negara lain seperti Amerika, Eropa ini teknologi sudah cukup lama ya. Jadi harga menurut saya relatif ya, bisa saja murah atau mahal tergantung bagaimana aplikasi proyek Bapak Ibu ya. Ya ini adalah sumber yang saya coba baca dan sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Demikian pada kesempatan kali ini di seri tinta cetak. Mudah-mudahan membantu Bapak Ibu memahami teknologi tinta percetakan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.